Nggih, monggo selanjutnya Bu Rois ya. Bu Rois ini belum masuk juga ya di udah nggak apa-apa Bu, nanti di sambil jalan Bu ya. Ya, Silakan, tadi Bu. sebenarnya tadi sudah saya. Ya nggak apa-apa Bu, nanti aja Oh, dibahas. iya Kak ya. Nanti aja, monggo bisa langsung sambil jalan nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum menginjak pelajaran kita berdoa dulu nggih. Ya Bu. Coba kepala sekolahnya memimpin Kepala sekolah doanya. Ketua kelas Bu. Maaf. Coba ketua kelasnya memimpin doanya. Persiapan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan doa tadi berkah untuk kita semua sehingga kita ya semuanya khususnya ya mendapat ilmu yang barokah nantinya. Amin. Sebelum menginjak pelajaran inti, maksudnya Bu Guru akan mengabsen anak-anak. Samsul. Ada Bu. Ya. Iin. Hadir Bu. Ulum. Hadirah Bu. Sudarwin. Hadir Bu. Miss Nadi. Hadir Bu, hadir. Sutomo. Hadir Bu. Gofur. Hadir Bu. Amrozi. Sakit Bu. Astanu. Oh Ibu. Abdul Halim. Hadir Bu. Kasir. Hadir Bu. Muzamil. Masih ke belakang Bu. Sutomo. Hadir Bu. Mat Yasin. Izin Bu. Mat Yasin ya. Mat Hudi. Mahmudi Bu. Ada Mat Hudi? Hadir Bu, hadir. Mahmudi Bu. Ya, alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Alhamdulillah sehat Bu. Saya belum di absen Bu. Oh, tadi sudah di awal Samsul, di awal sendiri. Zainal Bu. Zainal Bu. Iya, Zainal ya kelihatan. Ya. Jadi sebelum menginjak materi inti, di sini Ibu akan menyampaikan tentang sholat taraweh. Jadi apa saja anak-anak ketentuan sholat taraweh itu? Coba siapa yang bisa? Dilaksanakan pada malam-malam bulan Ramadan Bu. Ya, jadi, betul Bu. Ya, itu termasuk ketentuannya ya tentang pengertian sholat taraweh ya, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ya. Setelah sholat isya. Ya, sesudah sholat isya. Waktunya sampai sebelum terbit fajar ya. Jadi itu termasuk apa anak-anak? Termasuk pengertian sholat taraweh atau ketentuan sholat taraweh? Ketentuan Bu. Ketentuan. Kalau ketentuan itu ya itu juga termasuk tentang ketentuan atau pengertian sholat taraweh. Jadi sholat taraweh itu sholat yang dilaksanakan atau dilakukan pada malam hari sesudah sholat isya. Ada bulan Ramadan. Ya. Jadi
Terawih itu artinya juga memiliki arti apa anak-anak? Coba. Santai, Bu. Santai. Jadi memiliki arti santai atau Istirahat, Bu. istirahat ya. Kenapa kok dikatakan santai atau istirahat? Samsul, coba. Tarawih artinya rehat, Bu, istirahat. 2 Ya. rakaat istirahat. Ya, jadi ya, sholat yang dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Sedangkan sholat tarawih itu hukumnya apa yo? Ulum? Nggak tahu, Bu. Ya, Karena yang belum lain. diterangkan. Saya, Ya, Bu. ya. Yang lain? Yang Saya, lain? Bu. Ya, Kasir. Sunnah, Bu. Sunnah muakkad, Bu. Ya, ya. Jadi hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. ya sunnah yang sangat dianjurkan. Dan selalu dilakukan oleh Nabi, Bu. Ya, yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sholat sunat ini, sholat sunat tarawih ini bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah, Bu, anak-anak ya. Jadi misalnya kalau kalian tidak bisa melaksanakan berjamaah di masjid, ini bisa di rumah kita melaksanakan sendiri ya. Itu juga diperbolehkan walaupun tidak berjamaah. Akan tetapi lebih baik kita melaksanakannya dengan sendiri atau berjamaah, anak-anak? Berjamaah, Bu. Ya, berjamaah. Jadi sholat tarawih ini atau kata tarawih ini digunakan pada masa khalifah siapa, anak-anak? Pada masa khalifah siapa? Sayyidina Umar, Bu. Ya. Umar bin Khattab, Bu. Ya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini yang pertama kali melaksanakan sholat tarawih setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ada perbedaan rakaat sholat tarawih pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang pada pelaksanaannya oleh Umar bin Khattab itu berapa rakaat, anak-anak? 20, Bu. Ya. Ya, itu dilaksanakannya 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Sedangkan kalau pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikerjakannya berapa rakaat, anak-anak? Coba ayo siapa yang bisa angkat tangan? Atau mungkin jawab? Ya, ya. Berapa, Bu? 11 ya, Bu? Berapa, Bu? Ya, itu ada 11 ya, 8 rakaatnya sholat tarawih ditambah 3 witir, jadi menjadi 11 rakaat. Jadi walaupun di sini ada perbedaan anak-anak ya di antara masa Khalifah Umar bin Khattab dan pada Nabi Muhammad SAW, ini jangan menjadikan kita berdebat atau ada perdebatan tentang masalah pelaksanaan sholat tarawih. Ya, semuanya ini sudah dilakukan oleh para pemimpin kita. Jadi misalkan kalau kita misalkan di suatu daerah ada yang melaksanakan 8 rakaat tambah 3 witir 11 rakaat ataupun 20 rakaat ditambah 3 rakaat, itu kita nggak usah memperdebatkan ya. Semuanya itu juga yang dilakukan oleh para pemimpin kita. Terus tadi anak-anak sudah mengerti, insya Allah pengertian tentang sholat tarawih. Sekarang waktu dan bilangan sholat tarawih. Kapan tadi waktu
pelaksanaannya. Tadi sudah ada di awal tentang pengertian sholat tarawih. Waktunya kapan, anak-anak? Setelah sholat isya, Bu. Ya, setelah sholat isya. Isya. Terus Di bulan rakaat Ramadan, sholat Bu. Di bulan Ramadan, Bu. Ya, ya. Di bulan Bon, Ramadan. ada yang 23, ada yang Ya, 11, Bu. ya, tadi ada yang 23, ada yang 11 11. rakaat ya. Tadi ya itu tentang waktu dan bilangan rakaat tarawih. Terus cara mengerjakannya. Bagaimana cara mengerjakannya sholat tarawih? Tadi Bisa juga di atas juga bisa sudah ya. Bisa berjamaah juga bisa sendiri Sendiri-sendiri. dengan cara tentunya 2 rakaat 1 kali salam ya. Jadi sholat tarawih ini dikerjakannya sebanyak tadi ada yang 23. ya 23, ada yang 11 rakaat ya. Gitu ya. Terus anak-anak tahu niat sholat tarawihnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Coba siapa yang tahu? Pak Kasir, Nggak tahu, Bu. yang lain coba niat sholat tarawih. Udah ngantuk anak-anak ya? Belum, Bu. Udah siang kayaknya ngantuk ini ya. Coba, Tentu, Bu. ya coba niat sholat tarawih. Halim, Pak Halim, Nggak tahu, Bu. Bu. Nggak tahu, Bu. masa nggak ada yang tahu? Kan barusan kita laksanakan pada bulan Ramadan kemarin. Lupa, Bu. Ya lupa, Bu. Aduh. Ya, coba niatnya usolli sunatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Itu kalau kita melaksanakan sholat sendirian. Sedangkan kalau makmum, kalau niat sholat makmum, Usolli sunnatat tarawih Rakaataini dan Muman lillahi ta'ala. usolli sunatat tarawih rakaataini ada makmuman lillahi ta'ala. Ta'ala. Nah, coba dari rangkaian dari atas tentang pengertian waktu dan bilangan rakaat, cara mengerjakannya sholat. Tadi siapa coba yang bisa mengulang materi dari awal dari akhir sampai akhir? Coba tentang pengertian sholat tarawih tadi apa? Tanya dulu, Bu. Ya? Tanya dulu. Ya, tanya sama temannya, coba apa yang musyawarah sama temannya. Ini mau yang pakai yang mana, Bu? Apa 23, apa 11 Ya, rakaat? terserah Bu? Bapak lah, itu kan tidak menjadi perdebatan, terserah anak-anak lah, itu kan tidak menjadi perdebatan kita. Kan semuanya ada yang melaksanakan 11 rakaat, ada yang 20 rakaat. Terserah yang menjadi keyakinan kita ya, Bu. Ya, anak-anak. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan tadi tentang pengertian sholat tarawih, waktu, serta bilangannya? Ya? Coba saya, Bu. Ya. Sholat tarawih adalah sholat sunnah mu'akkad yang dikerjakan pada bulan Ramadan setelah sholat isya. Jumlah rakaatnya adalah ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Ya, terus? Kemudian bisa dilakukan secara berjamaah atau bisa dilakukan juga sendiri-sendiri. Sementara itu, Bu, Ya. mungkin yang lain bisa nambahi. Ya, yang lain anak-anak? Ada yang mau menambah? Silakan. Ya, kalau tidak ada. Ya. Waktunya sampai menjelang terbitnya fajar. Oh iya. Ya, jadi saya ulang tentang pengertian sholat tarawih ya. Sholat tarawih adalah sholat sunat yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan.
dilaksanakan sesudah sholat Isya sampai waktu terbit fajar ya. Jadi ini sholat tarawih ini bisa dilakukan sendiri atau berjamaah. Sedangkan jumlah sholat tarawih itu ada yang melaksanakannya 23 rakaat, ada juga yang 11 rakaat. Terus juga tadi sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan niat sholat tarawih tadi kalau sendirian yaitu usolli sunatan tarawihi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau makmum usolli sunatan tarawihi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Dari sini ya, dari pengertian tentang sholat tarawih, waktu dan bilangan rakaat, juga cara mengerjakannya, mungkin anak-anak sudah paham semua? Nggih, Bu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Roi cukupi sampai di sini dulu, nggih. Bisa dilanjutkan minggu yang akan datang tentang sholat witir. Jadi di sini Roi ucapkan terima kasih pada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan anak-anak selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin, amin. Saya cukupi di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, saya ikuti. Terima kasih Ustadz. Saya kagum sama Bu Rois, semangatnya luar biasa. Keaktifan siswanya sudah baik, penutupnya juga sudah baik, disimpulkan dari siswa. Cuma penekanan KI 1 dan KI 2 Bunda nggih, tentang keagamaan, religius dan sosialnya, dan juga mungkin kalau membutuhkan medianya diperlihatkan. Tapi secara umum sudah keterlibatan siswa sudah aktif. Mungkin kalau membutuhkan asisten itu bisa. Cuma secara umum sudah bagus. Apalagi Bunda semangatnya tinggi. Dan juga RPP itu kalau dalam situasi normal itu kadang-kadang juga perlu diselipkan jog atau ice breaking, mungkin supaya tidak ngantuk dan lain sebagainya. Mungkin kalau sekarang ini Bapak Ibu guru yang jadi siswa mungkin ada yang nggak ngantuk, tetapi kalau murid sungguhan mungkin ada ngantuk dan lain sebagainya. Kita melihat dari awal sampai yang kelima itu belum ada ice breaking. Mungkin kalau pelajarannya pagi mungkin masih fresh, tapi kalau sudah di atas jam 11, jam 12 itu harus ada apa tuh, ice breaking, mungkin nyanyi-nyanyi atau apa gitu. Itu aja. Dan juga kalau ngabsen, kalau perlu diabsen seluruhnya, kalau tidak ya cukup siapa yang nggak hadir gitu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Monggo Ustadz. Oke, Pak Saifuddin, terima kasih. Ibu Rois ya. Ibu Rois. Jadi Ibu Rois ini memang apa ya, sebenarnya udah bagus ya. Saya setuju sekali, sudah bagus. Dengan ceramah dan tanya jawab saja Ibu sudah bisa mengajar dan mengajak siswa untuk aktif ya. Tapi memang kalau ceramahnya terlalu lama memang bisa mengarahkan pada ngantuk ya. Jadi memang seperti itu. Makanya kadang butuh SPG itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi ini di PPG ini penting Bu. Jadi mengoptimalkan segala hal yang terkait dengan
ICT Bu ya. Saya lihat Ibu belum ada. Padahal kalau nanti di penilaian sesungguhnya itu ada Bu. Jadi nanti diusahakan memanfaatkan ICT ya supaya nilainya apa ya bisa dimaksimalkan Bu ya. Iya Pak. Tadi sebenarnya sudah upload, tapi kok saya. Nah itu diatasi Bu. Nanti latihan aja, latihan supaya apa ya kalau daring bisa share screen ya, share media yang sudah disiapkan, dilatih aja Bu, nanti coba latihan sendiri. Iya Pak, iya Pak. Kalau di sini nggak cukup, nanti buat Zoom sendiri Bu, Zoom yang gratisan kan bisa ya dipakai itu. Itu Bu ya, jadi medianya kalau sudah disiapkan dipakai Bu, emang disiapkan. Iya Pak. Terus karena RPP-nya ya belum muncul Bu ya, saya belum bisa melihat ya. Ini sudah sesuai yang direncanakan dengan petiting atau yang lama Bu? Yang saya revisi kemarin yang sudah ada lengkap-lengkap itu. Iya, artinya belum disesuaikan dengan 20 menit ini Bu ya. Kayaknya belum ya. Nanti disesuaikan Bu ya. Nanti misalnya ada praktek ngajar, ada sesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi seperti tadi sudah ada beberapa yang kita menyesuaikan. Ya, Pak. Lalu tadi tentang siswa ya, siswa ditanya tapi tidak diberi waktu khusus untuk bertanya. Jadi dikasih sedikit. Ya, tapi ini memang kadang perlu dikasih waktu khusus untuk bertanya sehingga siswa itu memang mengoptimalkan ketika ada hal-hal yang memang perlu ditanya. Tadi sudah ada muncul kondisi seperti itu, tapi Ibu belum bisa mengoptimalkannya. Dan yang terakhir Bu, ini bagi saya penting sekali Bu, ini materi Bu ya, karena mengajarkan salah satunya adalah kognitif ya. Jadi ada pertanyaan berapa rakaat tarawih, Ibu gurunya menjawab dengan ya boleh saja terserah pilihan. Padahal ini hal yang sangat penting Bu. Ini berkaitan dengan kalau dikaji secara mendalam memang dalam sisi praktek itu nggak apa-apa Bu ya. Oh silakan kalau memang 11 ya 11, kalau 23 ya 23. Dari sisi praktek Bu untuk menghargai perbedaan. Tapi kalau dari sisi materi ini harus diperkuat Bu ya, diperkuat supaya anak-anak itu juga di praktek tidak meremehkan apa terus selesai karena malas misalnya. Itu kan banyak di praktek lapangan. Ya, perlu diperkuat Bu ini karena materi Bu ya. Misalnya anak-anak ini kondisinya berapa ini? Oh 11 sudah materi sampaikan ya 11 dengan dalil-dalil. Kalau ini misalnya yang 23 disampaikan karena ini kehujahan Bu ya. Ini materi fikih jadi saya kan tidak meskipun ada 4 mazhab tapi tidak asal-asal memilih itu ya. Tentu tidak boleh memilih serampangan dari sisi kaidah. Iya Pak. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Tetap semangat Bu ya. Sudah secara Insya Allah Pak. Iya Pak.